Allah. Hari ini 25 Muharram 1443. Kita lanjutkan pengajian kitab Matan Taqrib atau Matan Abi Syuja', dan kita sudah masuk pada pembahasan tentang ahkamul haidi wan nifasi wal istihadah, hukum-hukum tentang haid, nifas dan istihadah. Apa itu haid, nifas, istihadah? Beliau mengatakan wa yakhruju, dan keluar, minal farji, dari kemaluan wanita, salasatu dima'in, 3 macam darah. Yang pertama damul haidi, darah haid. Yang kedua wan nifasi, darah nifas. Yang ketiga wal istihadati, darah istihadah. Jadi para wanita harus paham bahwasanya ketika keluar darah dari dirinya dalam kemaluannya itu ada 3 macam. Masing-masing dari 3 macam ini hukumnya berbeda-beda. Maka kalau wanita tidak mengetahui ini darah apa, repot, karena hukumnya nanti bisa salah. Nah, maka ini wajib dipelajari. Nah, terus kalau laki-laki, apa fungsinya mempelajari? Laki-laki punya anak perempuan, memberitahu kepada anak perempuannya. Laki-laki punya istri, memberitahu kepada istrinya. Jadi tetap penting untuk dipelajari oleh laki-laki ini. Maka beliau mengatakan fal haidu, maka yang disebut darah haid, huwad damul kharij, dialah darah yang keluar, min farjil mar'ah, dari farji seorang wanita, ala sabilis sihhati, dalam kondisi sehat, min ghairi sababil wiladati, tanpa sebab melahirkan. Jadi darah haid adalah darah yang keluar secara sehat atau secara normal. Adapun selain darah haid, itu pasti ada sebabnya. Sebabnya kalau melahirkan, maka itu darah nifas. Sebabnya kalau sakit, maka itu darah istihadah. Nah, ini sebabnya adalah ya karena rutinitas bulanan seorang wanita yang itu sudah diciptakan oleh Allah secara teratur dalam rahim, sehingga harus keluar darah seperti itu. Yang kedua wan nifasu, adapun darah nifas, huwad damul kharij, itulah darah yang keluar aqiba, setelah al-wiladah, melahirkan. Nah, ini mazhab Syafi'i. Jadi kalau ibu-ibu sudah bukaan kesekian keluar darah, itu bukan darah nifas. Kenapa? Belum melahirkan. Oh, udah bukaan 9 atau bukaan 5, sama aja. Mau bukaan berapapun, pokoknya belum melahirkan, berarti bukan darah nifas. Berarti masih wajib sholat? Wajib. Lah terus gimana kalau nggak bisa sholat? Ya sholat semampunya. Sholat tidak mampu berdiri, disuruh dengan duduk. Tidak mampu dengan duduk, disuruh dengan berbaring. Semampunya. Kalau mazhab Hanafi mengatakan darah nifas itu darah yang keluar 1 hari atau 2 hari sebelum melahirkan sampai setelah melahirkan. Nah, maka kalau pakai mazhab Hanafi, sudah bukaan 5, sudah hampir melahirkan, 2 jam lagi keluar darah, itu sudah darah nifas menurut mazhab Hanafi, sehingga sudah tidak wajib sholat lagi. Tapi kita orang Indonesia mazhabnya Syafi'i, darah nifas adalah yang keluar setelah melahirkan. Wal istihadah, adapun darah istihadah, huwad damul kharij, itulah darah yang keluar fi ghairi ayyamil haidi, yang di luar hari-hari haid, wan nifasi, di luar hari-hari nifas. Nah, darah istihadah itu sebabnya adalah satu penyakit, sehingga disebut oleh para ulama sebagai darah rusak. Darah rusak atau darah istihadah. Kenapa disebut rusak? Ya karena tidak normal. Kalau normal tidak keluar. Nah, sekarang bagaimana haid itu? Berapa hari? Beliau mengatakan wa aqallul haidi, minimal haid adalah yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam. Jadi kalau ada wanita keluar darah hanya 1 jam, habis itu nggak keluar darah, itu bukan darah haid. Karena darah haid minimalnya berapa? Sehari semalam.
Sehari semalam itu berapa jam? 24 jam. Maka kalau ada darah keluar 23 jam, bukan darah haid, karena bukan sehari semalam. Wa aktsaruhu, adapun maksimal haid adalah 15 yauman, 15 hari. 1 bulan 30 hari. Nah, ini separuhnya, itu maksimal haid. Maka kalau ada darah kok sampai 16 hari, itu pasti bukan darah haid. Darah haidnya hanya sampai 15. Hari yang ke-16 ini sudah disebut darah rusak. Wa ghalibuhu, adapun adatnya situn 6 hari au sab'un atau 7 hari. Nah, ini rata-rata wanita baik Indonesia maupun luar Indonesia. Rata-rata datang bulan 6 hari atau 7 hari. Ini saya nggak tahu kalau wanita-wanita di sini 6 atau 7. Yang penting biasanya tidak lepas dari 6 atau 7. Lah ini menetapkan minimalnya 1 hari semalam, maksimalnya 15 hari, kebiasaannya 6 hari atau 7 hari. Dalilnya apa? Tidak ada dalil Quran, nggak ada. Dalil sunnah juga nggak ada. Adanya dalil istiqra. Istiqra itu apa? Memperhatikan kondisi para wanita. Diperhatikan wanita bagian daerah sana, ternyata seperti ini hasilnya. Daerah timur, wanita diperhatikan, ternyata seperti ini hasilnya. Daerah barat sama juga. Orang Arab, orang Indonesia, semuanya sama. Nah, maka diambil kesimpulan ini. Wa aqallun nifas, adapun minimal nifas lahdhatun, sekejap, sesaat. Jadi misalnya seorang wanita mengeluarkan bayinya, lahir bayi, kemudian keluar darah, cerot. Berapa darahnya ini? Ya cerot itu saja. Habis itu sudah bersih, nggak ada darah sama sekali. Hanya darahnya keluar sekali saja setelah melahirkan. Bayinya keluar, habis itu keluar darah, surut 1 kali aja. Habis itu sudah kering, nggak keluar darah. Ya berarti nifasnya sudah selesai. Karena habis itu sudah nggak keluar darah lagi. Maka minimal nifas itu adalah sekejap. Begitu keluar darah berhenti, berarti sudah tidak nifas. Apakah bisa terjadi seperti itu? Bisa aja, meskipun saya nggak pernah tahu ya, karena nggak pernah memperhatikan orang nifas. Tapi mungkin misalnya ada orang sesar, ya kan? Nah, karena sesar bayinya tidak keluar dari jalur biasanya, mungkin saja darahnya yang keluar jadi sedikit, sehingga yang keluar hanya sebentar saja, 1 jam misalnya. Habis itu sudah nggak keluar darah nifas lagi, berarti ya sudah tidak nifas. Kalau sudah tidak nifas ya silahkan mau hubungan intim nggak apa-apa, bukan sudah tidak nifas. Wa aktsaruhu, maksimalnya nifas situna yauman, 60 hari. Wa ghalibuhu, biasanya nifas arba'una, 40 hari. Ini mazhab Syafi'i. Tapi saya jujur, sahabat Nabi sepakat bahwasanya nifas itu hanya 40 hari. Setelah 40 hari sahabat Nabi sepakat itu sudah bukan nifas. Karena itu dalam hal ini kalau saya menyarankan lebih baik kita mengikuti mazhab para sahabat, yaitu para sahabat sudah sepakat maksimal nifas 40 hari. Maka ibu-ibu tidak usah pakai mazhab Syafi'i, nggak apa-apa. Kenapa? Kita mengikuti kesepakatan para sahabat Nabi. 40 hari inilah maksimal nifas. Hari ke-41 setelah melahirkan masih keluar darah, ini bukan darah nifas. Berarti darah apa? Darah rusak. Pokoknya kalau bukan darah haid, bukan darah nifas, otomatis darahnya disebut darah rusak. Karena darah hanya ada 3 tadi, haid, nifas, rusak atau istihadah. Kalau teori kedokteran, katanya nifas itu 42 hari. Ya. Artinya apa? Kembalinya organ wanita kembali normal, karena ketika melahirkan kan nggak normal itu. Jadi nopo jadi lebih besar gitu nggih. Nah, kembali normal itu 42 hari. Nah, itu kan teori kedokteran. Teori kedokteran itu tidak dijadikan dalil. Dalilnya adalah kesepakatan para sahabat Nabi. Mereka sepakat nifas 40 hari. Berarti hari ke-41 bukan nifas. Wa aqallu tuhri, adapun minimal suci bainal haidatain, antara 2 haid itu adalah 15 yauman, 15 hari. 15 mungkin 15 hari. Wala hadda, dan tidak ada batasan li aktsarihi, untuk maksimalnya suci. Jadi minimal suci
itu sama dengan maksimal haid. Maksimal haid tadi berapa? 15 hari. Nah, minimal suci itu adalah sama dengan maksimal haid, yaitu sama-sama 15 hari. Jadi, apakah mungkin seorang wanita itu haid 2 kali dalam 1 bulan? Bisa. Kapan terjadinya seperti itu? Ketika berkumpul pada wanita ini minimal haid dan minimal suci. Minimal haid berapa? 1 hari 1 malam. Minimal suci berapa? 15 hari. Nah, ini wanita mengalami minimal haid, yaitu 1 hari haid. Setelah itu dia suci, minimal yaitu 15 hari. Setelah itu haid lagi 1 hari. Setelah itu suci lagi 15 hari. Bisa aja. Tapi saya nggak pernah menemui wanita kayak begini. Tapi teorinya bisa. Artinya kalau ada seorang wanita mengatakan, saya ini haidnya 2 kali sebulan, maka boleh ucapannya diterima. Kalau dia bohong urusan dia sama Allah ya. Tapi ucapan dia bisa diterima karena memang itu ada kemungkinan. Adapun batasan maksimal suci tidak ada batasannya, sehingga bisa suci selama 1 tahun, bisa suci selama 2 tahun. Wanita kalau sudah melahirkan kan nyusui. Nah, gara-gara nyusui dia tidak haid. Kebanyakan wanita, ada juga yang terlalu subur sehingga meskipun dia nyusui dia tetap haid. Sehingga kalau hubungan intim hamil lagi. Maka ada yang hamilnya setiap tahun, gitu. Nah, itu karena terlalu subur. Kalau dia normal atau biasa itu mestinya ketika menyusui maka tidak keluar darah haid sehingga dikumpuli suaminya tidak akan hamil. Nah, selama masa menyusui ini bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, itu bisa tidak mengalami haid selama 1 tahun, 2 tahun gara-gara menyusui. Wa aqallu zamanin, paling sedikitnya masa, maksudnya usia, tahidu fihil mar'ah, di mana wanita haid pada usia tersebut adalah tis'usinin, 9 tahun. Jadi kalau ada anak usia 8 tahun keluar darah, itu bukan darah haid, darah rusak, itu bukan haid. Kalau sudah usia 10 tahun atau 9 tahun keluar darah, itu baru disebut darah haid. Nah, maka perhatikan anak-anak putri kita. Alhamdulillah kalau saya tidak punya anak putri, jadi nggak ada tanggung jawab di sini. Tapi yang punya anak putri, maka perhatikan, usia 9 tahun keluar darah haid itu. Maksudnya bisa disebut sudah mulai haid itu tahun 9, usia 9. Wa aqallul hamli, adapun paling sedikitnya mengandung sittatu ashhurin, 6 bulan. Wa aktsaruhu, maksimal mengandung arba'u sinin, 4 tahun. Wa ghalibuhu, biasanya tis'atu ashhurin, 9 bulan atau 9 bulan 10 hari. Ada enggak ibu-ibu yang hamil sampai 4 tahun? Kalau ada itu nanti lahir anaknya udah ketawa, intone wis ketok. Ada seorang ulama disebut namanya ad-dhahhak. Dhahhak itu artinya orang yang selalu tersenyum. Kenapa? Ternyata gara-gara dia itu dalam perut ibunya selama 3 tahun. Nah, begitu ibunya melahirkan bayi yang usia 3 tahun ini, tiba-tiba wis ngguyu, keluar giginya. Nah, makanya disebut dhahhak. Dia bayi tapi sudah bisa ketawa, sudah kelihatan giginya. Ulama besar itu Imam Dhahhak itu. Tapi alhamdulillah rata-rata orang Indonesia ini normal, 9 bulan 10 hari. Bisa maju bisa mundur, biasa kayak begitu. Nah, ini perhatikan, minimal hamil itu 6 bulan. Jadi kalau ada orang setelah menikah kemudian 6 bulan melahirkan, itu jangan dituduh, wah berarti kayak sak durunge wis dadi kayak. Enggak boleh begitu. Kecuali kalau habis menikah diakadkan kemudian 5 bulan melahirkan. Nah, itu jelas hubungannya sebelum akad nikah. Tapi kalau 6 bulan kemudian melahirkan, jangan suudzon, nggak boleh suudzon. Udah, bersihkan hati kita, husnudzon aja. Adapun dia ternyata sudah hubungan sebelum nikah, urusan dia sama Allah. Kita nggak usah suudzon. Kemudian muharramatul haid, perkara-perkara yang diharamkan untuk orang haid, wan nifas, dan juga untuk wanita nifas. Beliau mengatakan wa yahrumu, dan haram bil haid, dengan sebab haid, wan nifasi, dan dengan sebab nifas, tsamaniyatu asya, 8 perkara.
Satu, as-salatu, tidak boleh salat. Kalau nekat salat gimana? Satu, tidak dapat pahala. Dua, salatnya tidak sah. Tiga, dia berdosa karena melanggar. Jadi ada orang salat dapat dosa, ada. Wanita haid nekat salat, dosa. Apa dalilnya? Wanita haid tidak boleh salat. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, amma nuqsanu diniha. Adapun wanita itu kurang dalam hal agamanya. Kenapa? Karena ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wanita itu dari sisi agama kurang dan dari sisi akal juga kurang. Buktinya, saksi wanita itu dua wanita disamakan dengan satu laki-laki sebagai saksi. Wa amma nuqsanuddin, adapun kurangnya agama, fa inna ihdakunna tuftir Ramadan. Maka para wanita itu pada bulan Ramadan tidak puasa. Wa tuqimu ayyaman la tusalli, dan dia berhari-hari tidak salat. Maksudnya karena haid. Berarti haid tidak boleh puasa, tidak boleh salat. Wasaum, dan puasa tidak boleh, baik itu puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Wa qiraatul Quran, dan baca Quran tidak boleh. Ini mazhab Syafi'i, dan bahkan ini mazhab mayoritas ulama. Tapi saya jujur, sebagian kecil ulama berpendapat wanita haid boleh baca Quran. Kenapa? Alasannya dua. Alasan pertama, semua dalil yang melarang wanita haid baca Quran tidak sahih. Alasan kedua, ada pendapat sahabat Nabi membolehkan wanita haid atau laki-laki yang junub untuk baca Quran. Imam Bukhari termasuk yang berpendapat boleh baca Quran wanita haid. Karena Imam Bukhari mengatakan babun taqdil haid manasik kullaha illa tawaf. Wanita sedang haid silahkan melaksanakan ibadah-ibadah hajinya semuanya selain tawaf saja yang dilarang. Tawaf saja. Okay. Wa qala Ibrahim la ba'sa an taqra'al ayah. Ibrahim An-Nakhai berpendapat boleh wanita haid membaca satu ayat. Walam yara Ibnu Abbasin bil qiraati lil junubi ba'san. Ibnu Abbas berpendapat boleh orang junub baca Quran. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Nabi biasanya zikir kepada Allah dalam semua kondisi. Semua kondisi berarti termasuk kondisi junub. Junub itu sama dengan haid karena sama-sama hadas besar. Maka kalau junub boleh baca Quran sebagaimana pendapat Ibnu Abbas, berarti wanita haid juga boleh baca Quran. Karena itu kalau panjenengan mengikuti pendapat mayoritas ulama baca Quran ketika haid silahkan. Tapi jangan neko-neko nggih. Pas tidak haid nggak pernah baca Quran. Begitu haid langsung ngambil Quran, ini neko-neko ngeten iki. Kalau yang orang yang sudah biasa setiap harinya itu membaca Quran 1 juz sehari, dia keberatan kalau selewat 1 hari tidak baca Quran. Nah, maka ketika haid dia tetap baca Quran, silahkan, nggak apa-apa. Yang keempat, wamassul mushaf, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Wa hamluhu, tidak boleh pula membawanya. Menyentuh nggak boleh, membawa juga nggak boleh. Tapi saya juga jujur, ini mayoritas ulama meskipun melarang, tetapi sebagian kecil ulama membolehkan. Kenapa? Karena dalil yang melarang itu diperselisihkan derajatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala yamassal Quran, jangan menyentuh Quran illa tahir, kecuali orang yang suci." Hadisnya diriwayatkan oleh Nasai, tetapi kata Syekh Albani dhaif, ya kan? Nah, ada yang mendhaifkan. Meskipun saya jujur, ada juga yang mensahihkan, ada. Nah, maka muncul dua pendapat. Tapi kalau mazhab Syafi'i, haram wanita haid nyentuh Quran. Lah terus kalau ada wanita haid pengen mindah Quran, gimana caranya? Nah, diambil pakai sotil, sotilnya dipindah. Kalau menyentuh langsung kan nggak boleh. Nah, pakai sotil nggak apa-apa. Yang kelima, wadukhulul masjid, masuk masjid, maksudnya tinggal di masjid. Kalau cuma masuk maksudnya lewat nggak apa-apa. Wanita haid melihat ada kotoran di masjid. Nah, maka dia masuk masjid untuk membersihkan kotoran itu supaya tidak mengganggu orang, kemudian keluar lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau tinggal, misalnya mendengarkan pengajian di sini,
haram, tidak boleh. Mazhab Syafi'i ini, okay? Sebagian kecil ulama membolehkan juga, nggak apa-apa. Kenapa? Alasannya dua. Alasan pertama, hadis-hadis yang melarang wanita haid tinggal di masjid tidak sahih. Alasan kedua, Nabi pernah menyuruh Aisyah untuk mengambil jilbab yang ada di masjid. Nawilinil khumrah, bukan jilbab ya, sajadah di masjid. Tolong ambilkan saya sajadah di masjid. Maka Aisyah mengatakan, saya lagi haid. Maka Nabi mengatakan, haidmu bukan di tanganmu, sementara kamu kan ngambilnya pakai tangan. Nah, kemudian Aisyah masuk masjid untuk ngambil. Habis itu keluar lagi. Nah, kata pendapat yang bolehkan ini, loh kan boleh kan masuk. Maka sebagaimana boleh masuk untuk mengambil barang, boleh juga masuk untuk keperluan yang lain, untuk mendengarkan pengajian dan sebagainya. Nah, ini pendapat sebagian kecil. Yang keenam, wat tawafu, haram tawaf. Lah kalau ini sudah sepakat insya Allah ya para ulama. Kenapa? Karena Nabi langsung melarang sendiri. Jelas kalimatnya, hadisnya sahih. Rasul mengatakan, ghaira alla tatufi bil bait. Kamu Aisyah jangan tawaf di Ka'bah. Wala tusalli, kamu juga jangan salat. Ini hadis muttafaqun alaih, sahih pada peringkat paling tinggi. Ini Aisyah gara-gara lagi haid, maka dilarang Nabi tawaf dan salat. Yang ketujuh, wal wat'u, dan hubungan intim dengan suami tidak boleh. Maksudnya jima, nggak boleh. Okay? Yang kedelapan, wal istimta', dan bersenang-senang dengan suami, yaitu bersentuhan. Bima baina surrah, antara pusar warukbah sampai lutut. Jadi area ini antara pusar sampai lutut tidak boleh disentuh oleh suami ketika sedang haid. Lah terus kalau mau sentuhan gimana? Ya di atasnya pusar boleh, di bawahnya lutut boleh. Tapi yang antara area ini ojo dibuka-buka, ora oleh. Lah terus gimana? Tutupi sarung. Nah, yang lainnya tadi silakan dibuka, disentuh nggak apa-apa. Ini ketika sedang haid. Ini juga pendapat mayoritas ulama lagi. Pendapat minoritas lagi mengatakan boleh sentuh. Yang tidak boleh hanya satu toktil, yaitu jima saja. Selain jima boleh. Yang penting tidak jima. Nah, jima itu kan tempatnya di satu tempat saja kan. Nah, selain satu tempat yang untuk jima itu berarti lain-lainnya boleh disentuh, boleh. Tapi saya katakan lebih baik kalau orang itu merasa tidak aman terhadap syahwatnya, dia memakai pendapat ini saja. Antara pusar sampai lutut ini ditutupi, nggak boleh disentuh. Kenapa? Dia tidak aman. Nanti nyentuh-nyentuh lama-lama malah melakukan jima. Tapi kalau orangnya merasa aman, saya ini bisa menahan nafsu saya, nggak apa-apa, silahkan. Baik, berikutnya muharramatul junub, yang diharamkan bagi orang-orang yang junub. Kalau tadi orang haid dan nifas yang diharamkan 8, sekarang yang diharamkan untuk junub, wa yahrumu 'alal junub, haram bagi orang junub khamsatu asya, 5 perkara. 1, salat, sama dengan wanita haid tidak boleh salat. 2, qiraatul Quran, sama dengan wanita haid tidak boleh baca Quran. 3, massul mushaf wa hamluhu, menyentuh Quran dan membawanya, sama dengan wanita haid tidak boleh menyentuh Quran. 4, wat tawafu, dan tawaf, sama dengan wanita haid tidak boleh tawaf. 5, wal lubthu fil masjidi, tinggal di masjid juga tidak boleh. Ini semuanya mazhab Syafi'i. Tapi saya jujur saya katakan, membaca Quran bagi wanita bagi orang junub boleh menurut sebagian kecil ulama. Menyentuh mushaf Quran bagi orang junub boleh menurut sebagian kecil ulama. Tinggal di masjid bagi orang junub boleh menurut sebagian kecil ulama. Tapi saya sarankan orang junub mandi saja. Orang mandi itu gampang, sak menit nggih rampung, bahkan sak detik nggih rampung, gitu. Mandi ngambil satu gayung kemudian digerujukkan, seluruh tubuhnya basah, itu sudah sah mandinya. Kalau dia sudah niatan saya mau mandi junub, udah selesai junubnya, bersih. Nah, sehingga untuk melanggar ini nggak perlu kita melanggar. Ngapain masuk masjid dalam kondisi junub? Udah itu kan di luar ada kamar mandi, mandi dulu baru masuk masjid. Seperti misalnya orang iktikaf, enak-enak iktikaf tiba-tiba mimpi basah. Nah, jangan kemudian malah santai-santai tidur, sambil bayangkan tadi mimpinya yang tadi diingat-ingat lagi. Jangan.
langsung keluar mandi, selesai masuk lagi ke masjid, lanjutkan iktikaf, nggak apa-apa. Berarti yang tidak haram bagi orang junub apa ini? Ini tadi kan 8 yang haid tadi. Ya. Nah, berarti dikurangi ini. Al-wat'u, jima, tidak dilarang. Al-istimta', bersenang-senang dengan istri, tidak dilarang. Terus apa lagi ini tadi? Kan 8 tadi. Sementara di sini 5. Nah, yang nggak ada apa ini? Bentar, salat sama-sama nggak boleh. Oh ini, saum, saum ini orang junub tidak dilarang. Sehingga kalau misalnya seseorang yang sedang junub, kemudian azan subuh, dia masih junub, puasanya sah, nggak ada masalah. Tapi nanti setelah azan subuh selesai, nah kemudian dia mandi. Baik, kita lanjutkan. Muharramatul muhdits, perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang hadas. Hadas di sini maksudnya adalah hadas kecil, karena hadas besar sudah kita bahas. Hadas besar sudah kita bahas, yaitu junub sama haid sama nifas. Ini hadas besar. Hadas ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar yaitu yang wajib untuk mandi, itu namanya hadas besar. Hadas kecil yaitu yang wajib untuk wudu, itu namanya hadas kecil. Nah, sekarang kita baca. Wa yahrumu, dan haram, alal muhdits, bagi orang yang hadas. Apa saja? Salah satu asya, 3 perkara. Pertama apa? As-salatu, salat. Apa dalilnya? Dalilnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak melakukan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Maksudnya apa ini? Wudu. Wudu untuk apa? Melenyapkan hadas. Berarti hadas tidak boleh salat. Wa aydiyakum, tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai siku-siku. Wamsahu biru'usikum, usap kepala kalian dari depan sampai belakang, kemudian dibalik lagi. Wa arjulakum, basuh kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Ka'bain artinya apa? Kedua mata kaki. Jadi wudu itu dibasuh sampai kedua mata kaki sini. Jangan hanya telapak kaki saja. Nah, ini perhatikan, nggih. Kalau ada orang kok wudunya telapak kaki saja, sementara tumitnya kedua mata kaki tidak dibasuh, itu salah satu dari 2 orang. Ada kalanya dia orang bodoh, nggak pernah belajar fikih wudu. Ada kalanya dia orang Syiah. Orang Syiah berpendapat bahwa Ka'bain itu bukan mata kaki. Ka'bain itu adalah tulang yang ada pada napa niki? Telapak kaki. Nah, itu tafsiran yang enggak benar. Karena itu ahlu sunnah sepakat yang namanya Ka'bain ini adalah mata kaki. Maka kalau ada orang wudunya mata kaki dibasuh, tidak mungkin itu Syiah, itu enggak mungkin. Karena apa? Karena orang Syiah tidak mau membasuh mata kaki. Menurut Syiah itu yang dibasuh bukan mata kaki, cukup telapaknya saja. Baik, kita lanjutkan. Wat tawafu, dan tawaf tidak boleh bagi orang yang sedang hadas. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata kuncinya al-mantik. Dan ini sekaligus dalil untuk masalah tadi ya. Wanita haid tidak boleh tawaf, kemudian orang junub tidak boleh tawaf, sama dalilnya sama dengan ini. At-tawafu bil baiti, tawaf di Ka'bah adalah salatun, adalah salat atau seperti salat. Walakinnallah, akan tetapi Allah ahalla fihi, menghalalkan di dalam tawaf itu al-mantik, untuk bicara-bicara. Kalau salat kan nggak boleh bicara kan? Nah, kalau tawaf boleh. Faman nataqa, maka barang siapa yang bicara-bicara pada saat tawaf, fala yantik, jangan sampai bicara illa bi khair, kecuali bicara yang baik-baik. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Jadi nggak pantas orang tawaf bicaranya tidak baik. Kenapa? Tawaf itu seperti sholat. Berarti kalau kita bicara tidak baik, seolah-olah kita sholat tapi miso-miso di sini. Nah, itu nggak benar. Tawaf kemudian melihat ada orang negro, kemudian bisikkan sama istri,
kayak irenge kaya areng. Nah, itu berarti tawafnya ora tenanan katanya. Wong tawaf malah mbisiki wong negro ireng kaya areng. Nah, ini berarti apa? Ibadahnya nggak sempurna kayak begitu. Mestinya alhamdulillah, ternyata saya di Indonesia hitam itu, ternyata di Arab itu jadi putih saya. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang sekitar saya. Nggak apa-apa kalau begitu, nggih. Tawaf kok alhamdulillah terus ngopo to, Pak? Nah, diceritakan nanti kalau sudah masuk hotel. Tadi saya itu tawaf alhamdulillah itu kenapa? Karena saya dianggap hitam di Indonesia. Ternyata saya nggak hitam, di Arab saya putih saya. Nah, nggak apa-apa, alhamdulillah nggak apa-apa. Ketika tawaf boleh. Nggih. Tapi saya jujur nggih, untuk ini tawaf ini tidak sepakat ulama mengatakan bahwa orang hadas tidak boleh tawaf. Mayoritas ulama berpendapat tawaf harus suci dari hadas. Sehingga kalau orang lagi enak-enak tawaf tiba-tiba kentut, maka dia disuruh wudu dulu. Habis wudu tidak usah mengulangi dari awal, lanjut. Tadi tawafnya berhenti di mana? Di sini. Lanjut dari tempat itu. Sudah tawaf berapa tadi? Sudah 2. Lanjut berarti kurang 5. Karena kan 7 kali kan? Maka ini bedanya sholat dengan tawaf. Sholat tidak boleh ngomong, tawaf boleh ngomong. Sholat kalau batal harus diulang dari awal. Tawaf kalau batal silahkan lanjut dari yang tadi sudah dilakukan. Menurut mazhab Hanafi, tawaf tidak harus suci dari hadas. Dan pendapat ini meskipun pendapat mazhab Hanafi minoritas menyelisih mayoritas, tetapi sekarang ini faktanya banyak yang pakai. Kenapa? Kalau orang ibadah haji kumpul banyak orang itu, kalau kita batal disuruh wudu, susahnya bukan main. Dari tempat kita tawaf menuju ke tempat wudu, susah melewati banyak orang. Belum lagi nanti kalau hilang, kemudian bingung baliknya lewat pintu mana tadi, nggak ngerti. Kemudian nanti masuk kamar mandi, antri, susah. Sudah antri, kemudian setelah wudhu, baru beberapa langkah, batal meleh. Harus wudhu lagi. Kemudian baru 1 putaran, batal lagi, wudhu lagi, ora rampung-rampung tawaf. Maka dalam kasus ini, banyak sekarang manusia memakai mazhab Hanafi. Dan inilah yang disebut oleh para ulama dengan istilah ikhtilafu al-ulama'i rahmatun. Perselisihan ulama itu malah menjadi rahmat. Seandainya semua ulama sepakat orang tawaf harus suci, susah kita. Alhamdulillah para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tawaf boleh tidak suci dari hadas kecil, enak. Bisa dipakai pendapat itu dalam kondisi kita memerlukan, dan itu fakta sekarang. Orang-orang Indonesia mazhabnya kalau ditanya mazhabmu apa, Syafi'i, tapi tawaf batal lanjut mawon. Kenapa? Karena susah untuk meninggalkan tempat tawaf. Apalagi laki-laki perempuan suami istri sudah tua renta, disuruh keluar untuk wudhu lagi, susah. Jalan aja susah. Nah, maka ini pakai mazhab Hanafi nggak apa-apa. Tapi kalau masih muda, lebih bagusnya memang kita menjaga yang paling sempurna. Tawaf dijaga jangan sampai batal. Ditahan. Kalau mau keluar kentutnya ditahan. Nggak ada masalah menahan kentut itu. Yang penting kentutnya kecil. Kalau kentutnya udah gede, jangan ditahan. Nanti malah meledak. Bahaya. Yang ketiga, wa massul mushaf, menyentuh mushaf Al-Quran, wa hamluhu, dan membawanya. Ini menurut mazhab Syafi'i juga tidak boleh kalau orangnya hadas kecil. Orang kentut lagi enak baca Quran, kentut boleh lanjut baca, tapi nggak boleh nyentuh. Jadi misalnya panjenengan lagi tadarusan Ramadan, enak-enak tadarusan, batal. Gimana itu menurut mazhab Syafi'i? Lanjutkan tadarus, tapi tangannya nggak boleh nyentuh. Nah, terus gimana? Nah, pinjem stiknya penjual mie ayam itu. Untuk buka pakai stik mie ayam, nggak apa-apa. Pokoknya jangan nyentuh dengan tangan kita. Pakai alat lain nggak apa-apa. Pakai garpu, pakai kayu, pakai nopo boleh. Atau kita bilang ke teman sebelah kita, ini saya lagi hadas, ini tolong kalau sudah lewat halamannya kamu bukakan. Nggak apa-apa minta tolong. Nah, ini dalilnya apa ini? Dalilnya tadi
la yamassul Qur'ana illa tahirun, tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Hadisnya kita temukan dua. Satu diriwayatkan Nasai dari Amr bin Hazm, dikatakan dhaif oleh Syekh Albani. Dua, hadis riwayat Tabarani dari Ibnu Umar, dikatakan sahih oleh Al-Albani. Tapi saya jujur, anggaplah ini sahih, anggaplah, karena memang diperselisihkan, ada juga yang mendhaifkan. Maka kata-kata tohir, suci, ini diperselisihkan oleh para ulama juga. Ini suci apa maksudnya ini? Karena suci itu macam-macam. Satu, suci dari hadas besar. Dua, suci dari hadas kecil. Tiga, suci dari kesyirikan. Kalau suci dari kesyirikan, itu berarti orang muslim itu suci dari kesyirikan. Berarti la yamassul Quran, jangan menyentuh Quran illa tahir, kecuali orang suci, maksudnya orang muslim. Karena orang muslim itu suci dari kesyirikan. Meskipun dia hadas, meskipun dia junub, meskipun dia haid, ini tetap orang suci. Suci apa? Suci hatinya, suci akidahnya. Itulah makna kalam Allah dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Surat At-Taubah ayat 28. Tiada lain orang-orang musyrik itu najis. Bukan najis badannya, najis hatinya, najis akidahnya. Nah, kalau orang musyrik najis, berarti orang muslim suci. Berarti la yamassul Quran illa tahir, tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang suci, maksudnya orang muslim. Mau dia haid, mau dia junub, nggak ada masalah nyentuh Quran. Menurut sebagian kecil ulama tadi. Jadi kata-kata tohir ini masih diperselisihkan. Apa maksudnya tohir, dari mana ini? Tohir dari apa ini? Dan pendapat yang mengatakan bahwa tohir ini adalah suci dari syirik, berarti adalah orang muslim boleh nyentuh Quran meskipun dia haid, meskipun dia junub, dikuatkan dengan hadis ini. Mari kita lihat hadisnya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusafara bil Qur'ani ila ardil adu. Nabi melarang Quran dibawa safar ke negara musuh, yaitu negaranya orang kafir, negara Amerika, negara Inggris misalnya. Sementara di sana rata-rata orang kafir, jangan bawa Quran ke sana. Kenapa? Khawatir ini Quran akan dipegang oleh orang kafir. Nah, berarti ini kan tidak boleh orang kafir memegang Quran. Berarti sebaliknya orang muslim boleh pegang Quran. Nah, maka hadis ini riwayat Bukhari Muslim menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa tohir, orang yang suci, yang dimaksud dalam hadis jangan menyentuh Quran kecuali orang suci, itu adalah orang muslim. Muslim boleh sentuh Quran meskipun dia sudah batal. Tapi sekali lagi, karena ini masih khilafiyah, paling bagusnya kita mengambil yang paling sempurna. Sebelum baca Quran, wudu dulu. Kemudian kita membaca Quran dalam kondisi suci, tangan kita menyentuh Quran juga dalam kondisi kita sudah suci. Kalau batal gimana? Wudu lagi. Alhamdulillah, wudu menyebabkan kita seger tambahan, sehingga baca Quran tambah enak. Tadarusan Ramadan itu kan seringkali pada ngantuk toh nggih. Nah, pas batal niku alhamdulillah. Kenapa? Bisa wudu. Semangat untuk wudu untuk membersihkan apa? Hadasnya, supaya baca Qurannya lebih sempurna lagi. Ini kira-kira yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Saya sudah bicara 40 menit, sisa waktu kita buka untuk tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.